Satuan Reserse Kriminal Polres Jember, Jawa Timur mendatangi Pondok Pesantren Al-Jalil di Desa Manggaran, Kecamatan Ajung pada Jumat siang. Polisi datang untuk memastikan kebenaran laporan dugaan pencabulan santriwati oleh pengasuh ponpes setempat bernama Muhammad Fahim. Polisi langsung menggeledah sejumlah ruangan yang diduga menjadi tempat pencabulan. Polisi juga melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti kasus dugaan pencabulan. Kasus ini mencuat setelah istri sang kiai mengadu ke polisi jika sering melihat suaminya masuk ke dalam ruangan khusus dengan santriwati di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halo sahabat Salafi, sahabat Muhammadiyah, sahabat mukmin seluruhnya, tak terkecuali sahabat Aswaja dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Persaudaraan itu penting, tapi mengkritisi sesuatu yang tidak benar juga penting gitu. Nah, hot issue kali ini berkaitan dengan saudara saya, rival saya, teman saya, sahabat saya, seperjuangan ya. Beliau vokal kalau bahkan saya kena kritisi juga gitu. Yang tertimpa fitnah besar ya dari keluarganya. Tapi menurut saya ini fitnah, bukan fitnah ya. Karena tidak mungkin yang namanya Ustadz Fahim Mawardi itu terlibat kasus seperti itu gitu. Yang bisa dilihat dari roman wajahnya, Ustadz Fahim Mawardi ini adalah seorang yang membentengi diri, apalagi kemudian disebut benteng akidah. Jelas beliau itu punya benteng. Tidak akan mudah terbawa oleh emosi hawa nafsu. Karena sering biasanya orang hebat, ya memang orang hebat tuh banyak yang terperosok ke dalam kenistaan. Misalnya seorang orang yang taat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Barzeza. Ya, kalau dibandingkan dengan benteng akidah, beda itu. Barzeza ini adalah orang yang sudah terkenal 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tergoda akhirnya oleh wanita sampai mati kafir. Nah, itu Barzeza itu. Dulu sampai matinya mati kafir. Ya jauh lebih hebat dari orang-orang sekarang ini yang ngaku-ngaku wali itu. Tingkatnya sudah tingkat luar biasa lah ya. Tapi masih bisa digoda oleh iblis lalu menjadi orang yang paling rugi. Barzeza ini hingga matinya dipastikan masuk neraka karena menyembah iblis. Tapi mudah-mudahan tidak demikian dengan saudara kita Ustadz Muhammad Fahim Mawardi yang diterpa isu panas, saudara. Wah, bayangkan itu dikatakan main gelap dengan santrinya sendiri. Ini kan fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari membunuh. Kalau membunuh orang itu fitnahnya hanya membunuh saja, walaupun dosa besar gitu. Tapi kalau fitnah dalam artian menyebar hoax itu bisa membunuh ribuan orang bahkan. Iya, jadi kalau al-fitnatu asaddu minal qatl, kalau memfitnah itu disebarkan kepada orang-orang, bisa menjadi rakyat bisa memberontak, kemudian rakyat bisa menjatuhkan presiden, itu karena fitnah. Karena fitnah, saudara. Pemimpin bisa jatuh itu karena fitnah.
Ya kalau cuman kiai mah difitnah itu banyak kiai. Tapi ada juga memang kasus-kasus seperti yang terjadi di pesantren apa kemarin, misalnya putra seorang kiai ya sampai memperkosa berapa wanita ya, sampai itu menjadi perhatian seluruh orang ya. Pesantren As-Siddiqiyah itu kan sampai ramai ya di Jombang kemarin. Tapi beda dengan kasus yang menimpanya Ustadz Muhammad Mawardi ini. Saya berbela sungkawa, bersedih hati gitu. Karena apa? Ini kasus harus tuntas. Karena saya yakin beliau seorang yang manajemen dalam hidupnya ya. Walaupun banyak kelompok-kelompok buzzer yang dari kalangan-kalangan itu anti Islam ya. Mereka ini sebenarnya anti Islam, berkedok Islam gitu, agar mudah melancarkan serangan-serangan terhadap Islam. Biasanya selalu berhadapan dengan Ustadz Fahim Mawardi, itu diangkat oleh mereka itu. Diangkat oleh mereka, tujuannya tidak lain untuk menjelek-jelekkan Ustadz Fahim Mawardi ini. Tuh. Walaupun saya pernah mengkritisi saya, tapi saya bangga dikritisi Ustadz Fahim Mawardi ya. Bangga saya, karena berarti ada orang yang mengingatkan saya. Itu hebatnya saya. Nah ini lain lagi, Ustadz Fahim Mawardi difitnah berhubungan gelap dengan santrinya. Dan ternyata yang melaporkan itu adalah istrinya sendiri. Nah, begitu datanglah dari kepolisian itu menggeledah ruangannya, memastikan apa benar yang dilakukan oleh Ustadz Fahim Mawardi ini. Dan tentu saja yang seperti ini menjadi banyak kepentingan bagi mereka yang anti Ustadz Fahim Mawardi. Wah, sudahlah bersuara orang-orang yang terutama Banser itu yang paling benci Ustadz Fahim Mawardi. Ada itu Banser, siapa namanya ya, di YouTube-nya. Ngomongnya sudah tidak jelas. Seorang anak kiai ini, anak ulama ini. Wah, sudah. Ada lagi siapa satunya itu yang dari jaringan Islam liberal, ngomong juga tentang Islam, Muhammad Mawardi ini. Fahim Mawardi. Yang jelas Ustadz Fahim, saya yakin kalau Ustadz Fahim ya, jelas kebenaran itu akan nyata. Tetapi sebaiknya menurut saya berbicara tentang istri itu sebagaimana yang disebutkan oleh surat yaitu oleh surat dalam Al-Qur'an At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah itu, waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ayat dalam surat At-Tahrim ya. Saya ingat-ingat aja suratnya begitu bunyinya. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluarganya dari api neraka. Nah, itu. Jadi di situ jelas sekali kita perhatikan keluarga agar tidak menjadi hambatan dalam dakwah. Di mana-mana sejak dahulu kala dalam sejarah dakwah Nabi saja, ya, dakwah Nabi saja itu dihadapkan kepada persoalan keluarga. Nabi Muhammad pun dihadapkan kepada persoalan keluarga. Bahkan orang-orang Kristen di luar sana untuk melecehkan Nabi Muhammad, dia seringkali mengkritisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah yang dikatakan tega-teganya oleh mereka disebut pedofilia. Kelompok orientalis itu apa, Tuhannya Bahrawi itu orientalis. Nah itu, jadi kalau kita Nabi Nuh alaihissalam, coba Nabi Nuh alaihissalam itu, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Itu ayatnya itu. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Wah, itu dia. Jadi kalau berbicara fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot itu menjadi musuh Nabi. Jadi tak heran kalau sekelas Ustadz Fahim Mawardi istrinya bisa menjadi musuh. Benar itu. Kalau Ustadz Fahim Mawardi itu diterpa persoalan fitnah, istrinya jadi musuh misalnya, itu bisa terjadi. Nabi saja bisa kok. Ini alasan kepada buzzer-buzzer itu. Alasan kepada buzzer-buzzer, hater-hater yang benci ustadz-ustadz. Baik ustadz salafi atau ustadz siapa sajalah. Biasanya yang biasa benci itu karena tidak baca Al-Quran. Di Al-Quran gambaran-gambaran manusia seperti itu sudah banyak. Saya bukan dalam rangka membela Ustadz Fahim Mawardi ya. Ini saya menegakkan kebenaran. Kita harus jeli ketika menghadapi fitnah. Jangan menjadi korban dari fitnah. Dan jangan menjadi korban dari hoak. Kalau mau berkorban, korbanlah dalam jihad saja itu. Menegakkan agama. Iya, sampaikan kebenaran. Kalau Anda dibunuh orang karena menyampaikan kebenaran, barangkali benar. Asalkan dengan tidak membunuh orang. Ini ya. Jadi ini hanya sekedar saya mengingatkan kepada siapa saja. Jangan mudah terbawa fitnah, jangan mudah terbawa emosi. Saya boleh bertentangan dengan Ustadz Muhammad Fahim Mawardi. Boleh. Saya boleh dimaki-maki oleh Ustadz Fahim Mawardi. Karena itu adalah persoalan konten. Tapi saya tidak rela kalau kemudian dengan mudah kita terbawa fitnah, terbawa hoax dan sebagainya, yaitu dengan menilai orang lain jelek sebelum terbukti dan sebelum ada bukti. Kan sekarang ini memang suka ada orang buzzer-buzzer ya. Banyak sih, yaitu pembawa-pembawa berita itu. Nabi saja. Jadi saya ingatkan, Nabi Nuh saja itu istrinya yang menjadi tukang fitnah. Nabi Lot istrinya saja jadi tukang fitnah. Ini istri Nabi menjadi apa? Isi neraka. Istri Nabi. Apalagi istrinya ustadz gitu. Bisa saja itu. Jadi tidaklah kemudian menilai dengan membabi buta terhadap seseorang kita itu. Ini bijak saya, adil saya mengatakan. Bukan kebencian, karena saya memang tidak pernah membenci orang. Kalau benar, walaupun dari pihak lawan, kalau benar, saya katakan benar. Karena memang sudah ada contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Nah itu ya, perkataan saya, tegas, keras, persoalan dengan keluarga Ustadz Fahim Mawardi itu. Jadi gambaran seperti itu ada. Sampai-sampai orang Syiah ini, orang Syiah Sontoloyo itu, dia seorang Syiah sampai bilang begini. Itu ayat At-Tahrim diturunkan sebagai perumpamaan bagi istrinya Nabi Muhammad, Aisyah dan Hafsah. Kan kurang ajar itu Syiah ini. Tega-teganya dia kemudian Aisyah dan Hafsah disamakan dengan surat At-Tahrim. Ini Syiah mengambil keuntungan dari ayat itu gitu. Jadi rupanya memang ada rekayasa dalam dunia Islam ini. Kalau ada persoalan apapun yang menyangkut pribadi seseorang, biasanya akan mudah diangkat. Ini bijaknya saya sebagai seorang dai ya, dai Muhammadiyah. Tidak tahu siapa rival siapa. Kalau itu adalah
keadilan, maka akan saya tegakkan keadilan. Karena saya dibina untuk tidak membenci. La yajrimannakum sana'anu. Allah, bagaimana ayatnya itu? Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum, yaitu sehingga membuat engkau tidak bisa berlaku adil. Jadi alla ta'dilu, i'dilu fahuwa aqrabu littaqwa, begitu ayatnya kira-kira ya. Kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi. Jadi janganlah kebencian kalian itu kepada suatu kaum membuat kalian itu tidak berlaku adil. Saya pernah mengkritisi siapa dulu itu? Ustadz Khalid Basalamah berkaitan dengan hadis misalnya. Karena keadilan saya punya kebijakan. Kalau Asy'ariyah misalnya, masalah Asy'ariyah saya sampaikan. Karena juga keadilan saya seorang membaca. Bukan orang yang mendengarkan saja. Saya bela yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nih, itu ya. Jadi permasalahan Ustadz Fahim Mawardi ini tidak langsung dipercaya oleh kita. Karena yang melakukannya buzzer, sudah ada penjelasan dari Ustadz Fahim Mawardi sendiri mengenai keluarganya. Hanya sebaiknya yaitu tadi, nasihat saya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya istri itulah dulu diperingatkan, karena memang istri ini dalam struktur keluarga adalah peran kedua, kadang-kadang menjadi wakil dari seorang suami. Ketika kita salah mendidik dan memberikan arahan kepada istri, atau mungkin kita itu terlalu banyak memberikan harapan kepadanya, itu biasanya seringkali memberontak itu. Nah, kesalahan seperti ini akan muncul dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang akan dihantui oleh istri kita sendiri. Ini berlaku kepada semua ustadz siapapun itu. Banyak yang mendapatkan kasus, pendeta apalagi itu. Selalu dihadapkan kepada persoalan. Ini dari saya. Memang orang terkenal itu tak enak. Pasti disoroti, sedikit saja disoroti, ya akhirnya seperti yang terjadi pada Ustadz Fahim Mawardi ini. Mudah-mudahan Ustadz Fahim Mawardi diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala musibah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.